my background tuh classical, ya, karena les kan, les musik, sekolah musik, backgroundnya classical, dan itu membantu sekali karena musik klasik itu tidak ada pelajaran harmoni yang lebih baik dari musik klasik. Gitu. Jadi itu paling lengkap di situ. Jadi kalau sebagai musisi mau ngeband mau apa, kalau bisa mempelajari musik klasik itu nilai plus lah gitu. Halo, saya Tursi Hargaswara. Saya berkarir sebagai film komposer sejak 1997. Waktu itu film pertama saya adalah Kuldesak, yang kebanyakan juga film pertamanya orang-orang yang sekarang berkarir di film ya. Awalnya itu sebenarnya saya sekolahnya dulu komposisi musik di California State University Northridge. Itu 5 tahun. Ambil sekolah musik sebenarnya nggak boleh, nggak dikasih. Jadi om les musik. Ya kan, dapat scholarship waktu itu, Australia gitar waktu itu di IPM, nggak dikasih, ya kan, marah, gitu, ya emosi lah pokoknya, karena pindah sekolah, tapi pindah ke sekolah itu sebenarnya juga nggak ada gunanya juga. 6 bulan kemudian sama levelnya udah sama yang ngajar, sama gurunya. Terus dia bilang udah tiap 6 bulan nanti gurunya datang dari Jepang, udah nggak inilah gitu kan. Akhirnya ke Amerika, karena ikut orang tua kan, orang tua pindah ke Amerika. Pas di sana itu nerusin sekolah, om dulu sekolah tuh ambil komputer sebenarnya, suka komputer sih nggak ada masalah ya, suka ngerjain itu. Cuma di tengah-tengah sekolah tuh ada accident lah ya, ada kecelakaan sampai akhirnya om nggak fokus ke sekolah, yang ngurus tuh cuma choir, orkes sekolahan gitu kan. Nah semester itu semuanya F, kecuali statistik D. Ayahnya mesti tanya gitu, what you want? Music. Ya udah next semesternya pindah ke musik. Udah itu dari situ udah straight A terus. Setelah dari situ saya bukan kerja musik tapi kerja minyak. Kerja di perusahaan minyak selama 5 tahun. Sebenarnya ya cuma cari uang aja gitu kan, nggak ada ini apa-apa sih pokoknya. 95 akhir pulang ke Indonesia, 97 itu mulai kerjain gitu film Kuldesak. Awalnya itu, habis itu ada Pasir Berbisik, ada Suhogi, ya, ada Gi, ada Eliana dan lain-lainnya. Jadi kalau membuat komposisi itu zaman waktu itu tuh selalu punya bayangan sesuatu gitu. Lagi berhenti di parkiran tapi kita duduk di dalam mobil gitu ya, itu om bisa membayangkan windshield mobil itu sebagai sebuah layar gitu. Jadi bisa men-trigger ini ya, audio di kepala gitu. Ya sempet magang sebentar, ada perusahaan film lah sebentar, sempet magang. Kalau di sana itu kan nggak bisa langsung jadi main komposer ya. Jadi biasanya jadi musik editor dulu, ya kan, dari kantoran gitu. Nggak sabaran gitu, ya kan. Udahlah kerjain yang lain dulu deh gitu. Nah pas sampai di Indonesia, kan cara kerjanya beda, ya kan. Di sini kan ya freelance, ya udah freelance, lu sendiri yang kerjain gitu. Nggak ada, bentuknya bukan seperti kantor musik film gitu ya, tim gitu nggak kan bentuknya ya, masih sendiri-sendiri. Jadi ngerjain iklan, awalnya itu ngerjain iklan dulu, kemudian ada dokumenter, baru habis dokumenter ada itu Kuldesak. Tapi itu jaraknya deket-deket sih semuanya tuh, kurang dari setahun. Ya udah, mulai dari situ. Waktu itu sama Miles Film, Mira Lesmana, sama Mbak Mira. Udah mereka jalan terus sampai sekarang. Jadi abis itu ya udah memutuskan, ya memang kayaknya enak juga setelah setahun gitu ya. Enak dalam arti gini, bisa ngatur waktunya sendiri ya. Tapi yang jelas-jelas yang harus kita punya itu adalah disiplin. Nah itu mendapat waktu kerja di kantor. Disiplin itu, ya kan? Jadi sebagai seniman, om kerja pagi, nggak kayak yang lain gitu.
Sebenarnya gini, kalau Om nggak pengen dibilang nunggu inspirasi, there's no such thing gitu ya. Karena kalau udah masuk ke industri film gitu, ini videonya, ya udah ini briefnya begini, ini skripnya, ini videonya, kerjain gitu. Waktunya sekian lama gitu kan nggak bisa bengong-bengong gue ngapain, ya udah ya, harus mulai di situ, lihat gambarnya ya kan, referensinya apa, entah itu coba-coba, entah itu memang kita riset dulu gitu. Jadi memang ya harus seperti itu gitu. Kendalanya sebenarnya komunikasi salah satunya itu, karena kadang-kadang ya apalagi kalau iklan ya, kalau iklan itu biasanya yang datang nggak cuma 1-2 orang tuh ya kan, ada agency, ada PH, ya kan? So I have to accommodate a lot of people, ya. Saya biasanya mesti nggak mau tuh kayak gitu. Dah, lu ngobrol aja dulu, mau kayak apa? Jadi nggak mondar-mandir gitu, ya kan? Kedua, kalau teknis sih sebenarnya nggak terlalu ada ya selama semuanya udah diikutin dengan bener gitu ya. Cuma waktu itu teknis tuh sempet masalah pas awal-awal perpindahan dari analog ke digital aja itu. My background tuh classical, ya. Karena les kan, les musik, sekolah musik, backgroundnya klasikal, dan itu membantu sekali karena musik klasik itu tidak ada pelajaran harmoni yang lebih baik dari musik klasik. Jadi itu paling lengkap di situ. Jadi kalau sebagai musisi mau ngeband mau apa, kalau bisa mempelajari musik klasik itu nilai plus lah gitu. Karena kaya gitu ya, harmoninya itu kaya sekali. Cuma kalau yang popnya biasanya mainnya blues. Kalau ngeband gitu kan, itu main blues gitu. Apa ya? Karena bisa bermain dengan emosi mungkin ya, lebih di situ ya. Jadi Om tuh bukan komposer yang menulis lagu dalam arti membuat lirik gitu ya untuk dinyanyikan gitu kan, enggak ya bentuknya. Tapi lebih gini, lebih menuturkan apapun yang dirasakan gitu, ya kan. Jadi kalau misalnya lagi sedih mau main piano dulu nih sebelum sekolah, main piano gitu kan, wah, tapi nggak bisa ngulang karena itu semuanya improvisasi dari apa yang merasain gitu loh. Sebenarnya kalau untuk film komposer tuh nggak ada keharusan memiliki background musik klasik gitu ya, atau harus sekolah musik gitu sih enggak. Karena banyak juga pemain band yang cuma modal bakat dan jam terbang ya, itu jadi film score juga, jadi film komposer juga gitu. Banyak gitu. Tapi kan intinya kan harus paham dulu apa ini film, ya kan. Nah, untuk memahami apa ini film komposisi berarti kan harus memahami gambar, ya kan. Unsur-unsur film, gambar, sutradaraan, editing, itu semua harus ngerti. Karena apa? Karena kalau udah ngerti, and then kita bisa appreciate. Ya, kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan bisa appreciate. Itu penting banget. Selama kita nggak bisa appreciate, kita nggak akan ngerti. Akan lebih susah gitu. Tapi kalau kita bisa memahami, bisa appreciate, ya kan, dengan sendirinya akan bisa mengerti gitu. Om nggak ngerti skrip nih, tapi kalau Om melihat film, Om bisa tahu ini skripnya bagus. Gitu. Yang berikutnya adalah intuisi, gitu. Intuisi as a musician ya. Ini suara apa yang gue dengar, misalnya dikasih gambarnya landscape gitu ya. Apa yang gue dengar di sini? Gue bisa mendengar suara apa nih? Aku ngelihat gambar laut kayak gini, gue bisa apa yang associate sama water ya, sama ocean ya, sama color, the color of apa yang warna yang biru ya, atau laut shotnya tapi pas sunset itu yang kuning gitu kan, kayak gitu. Kuning ada matahari atau kuning nggak ada matahari, itu mau sedetail itu mau, jadi itu semua ini matters gitu. Itu semua harus diperhatikan. Banyak ngelihat film ya untuk dipikir dan untuk dibahas, untuk didiskusikan gitu. Itu akan pasti yang akan men-trigger, akan memicu ini kita gitu ya. Karena musik itu kan subjektif banget, ya kan? Kita di ruangan yang sama berempat nih dengerin musik yang sama,
tapi perasaannya pasti beda-beda. Apalagi kalau punya perasaan yang sangat personal gitu ya, misalnya dengan lagu itu gitu, ya kan? Itu pasti kesedihannya akan beda-beda gitu loh, ya kan? Gitu. Jadi apalagi kalau buat film gitu kan, kurang lebih sih itu yang harus di